wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sembilan dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan membawakan materi tentang kematian sel yang membahas tentang nekrosis, apoptosis, dan autofagi. Di dalam tubuh kita, jutaan sel terus bekerja setiap saat. Tapi, tahukah kalian sel itu bisa mati? Nah, proses ini dinamakan dengan kematian sel. Kematian sel adalah proses berhentinya fungsi sel secara permanen. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan dapat terjadi secara normal maupun akibat kerusakan. Nah, adapun jenis dari kematian sel, yang pertama nekrosis, dan yang kedua apoptosis, dan yang ketiga autofagi. Nah, dari ketiga jenis kematian sel ini memiliki mekanisme dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, adapun nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel yang terjadi karena cedera sepertinya infeksi, racun, dan trauma. Yang perlu kalian ketahui, nekrosis itu terjadinya secara tidak terkontrol dan bisa memicu peradangan pada tubuh jaringan. Adapun ciri-ciri nekrosis. Kalau sel mengalami nekrosis, biasanya sel akan membengkak, lalu membrannya pecah dan isi keluar begitu saja. Inilah yang akhirnya menyebabkan peradangan dalam area sekitarnya. Berbeda dengan nekrosis, ada juga yang namanya apoptosis. Apoptosis ini adalah mematikan sel terprogram secara alami. Prosesnya sangat mulus, tidak akan menimbulkan peradangan. Kemudian ada pun ciri apoptosis. Ciri apoptosis itu yang dimana selnya menyusut, DNA-nya itu terpotong-potong, kemudian akan membentuk bagian terkecil yang dinamakan badan apoptotik. Kemudian setelah itu akan dibersihkan oleh sel lain dari tubuh kita. Adapun mekanisme apoptosis. Apoptosis terjadi lewat dua jalur, yaitu jalur intrinsik dari dalam sel, tepatnya mitokondria, dan jalur ekstrinsik dari luar sel melalui reseptor kematian. Keduanya mengaktifkan enzim yang disebut caspase untuk menjalankan proses penghancuran sel. Selanjutnya ada autofagi. Ini adalah proses sel membersihkan diri dengan menghancurkan bagian yang sudah rusak dan mendaur ulangnya. Nah, proses ini dimulai pada saat sel membungkus bagian yang rusak ke dalam struktur yang dinamakan dengan autofagosom. Nah, kemudian autofagosom ini bergabung dengan lisosom untuk mencerna dan mendaur ulang isi yang ada di dalamnya. Autofagi ini juga memiliki peranan yang sangat penting, terutama pada saat tubuh kita sedang stres dan kekurangan nutrisi. Dengan cara ini, sel bisa bertahan dengan memanfaatkan kembali komponen yang masih bisa digunakan. Adapun perbandingan dari ketiga sel tersebut, yang pertama itu sel nekrosis, di mana sel ini terjadi akibat adanya cedera yang dapat menyebabkan peradangan. Yang kedua yaitu optosis. Optosis adalah kematian sel yang terprogram dan reaktif. Yang terakhir yaitu sel autofagi. Sel autofagi berproses dengan memakan diri sendiri atau daur ulang. Biasa juga disebut dengan proses bertahan hidup. Dalam kondisi penyakit, ketiganya juga punya peran penting. Yang pertama, nekrosis. Sering terjadi pada cedera jaringan seperti stroke. Yang kedua yaitu optosis, berhubungan dengan kegagalan sel inti pada kanker. Dan yang terakhir yaitu autofagi, berkaitan dengan penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Adapun kesimpulan dari materi ini, jadi kematian sel bukan sekadar sel yang mati begitu saja. Ada proses yang teratur dan punya fungsi dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, itu dia pembahasan tentang kematian sel. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat bagi teman-teman memahami cara tubuh kita bekerja, terutama di bagian sel. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye. Jangan kok di situ.
Ya, sebentar. Perkenalkan nama aku. Enggak sih. Mempunyai fungsi penting.